Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah kembali kita memuji Allah pada kesempatan malam hari ini. Begitu banyak nikmat Allah yang telah Allah curahkan bagi kita, terkhusus kita dapat berhadir kembali di salah satu taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada bahasan malam hari ini kita masuk ke hadis yang berikutnya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak ingin ketemu Allah? Pasti setiap manusia, setiap makhluk yang Allah ciptakan ada keinginan besar untuk mengenal lebih dekat siapa penciptanya. Dan ini merupakan salah satu fitrah. Tak kala kita melihat indah alam ini, jemaah, tak kala kita melihat kesempurnaan makhluk Allah, di situ kita sudah mengucap Masya Allah. Kita sudah mengatakan Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Kau tidak menciptakan ini dengan sia-sia. Melihat pemandangan yang indah, rerembutan yang hijau, bukit, pegunungan, danau yang begitu indahnya, atau melihat ketampanan paras lawan seorang manusia, tentu sang pencipta lebih indah dari itu, jemaah. Tentu yang mengadakan, yang menciptakan kesempurnaan tadi lebih hebat. Sehingga Allah jadikan ini semua merupakan satu puncak kenikmatan nanti yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu yang kita pastikan, tidak mungkin orang ketemu Allah, tidak akan mungkin makhluk ketemu Allah dalam keadaan dia masih hidup. Itu enggak ada, jemaah. Antum bisa ketemu Allah di pinggir jalan sini, oh, mimpi kita itu namanya. Atau kita ngigau, cakap-cakap nggak jelas, kata orang. Tadi woi aku ketemu Allah lah. Di mana gua ketemu Allah? Di San Plaza. Wah, lain. Ngapain pula Allah di situ? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan mungkin seorang makhluk manapun bertemu Allah dalam keadaan dia masih hidup. Jadi gimana caranya? Mati dulu, baru ketemu Allah. Mati dulu kita, baru kita bisa ketemu. Lihatlah cerita yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Satu orang manusia dari hamba-hamba Allah ingin melihat Allah, cuma ingin lihat aja loh. Cuman ingin bicara bentar aja. Tapi kata Allah, kau nggak bisa lihat aku.
Tapi ya Allah, aku pengen lihatmu. Ya udah, kalau kau pengen lihat aku, coba kau lihat-lihat gunung itulah. Coba tengok dulu di gunung itu. Kalau memang gunung tadi ini tetap berada di tempatnya, nggak meletus, nggak hancur, berarti kau bisa melihat. Nabi Musa alaihissalam, jemaah, sosok Nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran, mencoba untuk memecah penasaran yang ada di dalam hatinya, ingin sekali melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah kisahkan di dalam surat Al-A'raf, jemaah, permintaan Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 143? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai Tuhanku, izinkan aku untuk aku bisa melihat dirimu. Ini permintaan Nabi Musa saja. Aku meminta padamu ya Allah, aku ingin melihatmu. Pasti kita juga detik ini ingin kita mengenal Allah. Siapakah Allah? Kita hanya tahu lewat Quran, kita tahu lewat hadis-hadis Nabi yang mengatakan Allah itu memiliki pendengaran, Allah itu memiliki dua mata, Allah itu memiliki dua tangan, tangan Allah dua-duanya kanan. Nggak penasaran kita? Tangan Allah dua-dua kanan. Pikiran kita langsung memvisualisasikan, coba mendeskripsikan tangan Allah dua-duanya kanan. Berarti sinilah tumbuh lagi. Aja kanan kiri sempurna. Allah mengatakan kilta yadai yumna, kedua tangan Allah itu kanan. Apakah di benak kita kala mendengar hadis Nabi ini langsung kita visualisasikan tumbuh tangan satu sisi? Ingin kita ketemu Allah. Enggak ada keinginan kita mengenal siapa sosok pencipta, siapa yang menciptakan diri kita. Layaknya Nabi Musa alaihissalam mencoba untuk mengenal Allah lebih dekat, ingin melihat Allah. Apa kata Allah? Qala lan tarani, kau enggak akan bisa melihat. Qala lan tarani, kau enggak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jabali fa in istaqarra makanah fasawfa tarani. Tapi ada syaratnya nih. Kalau memang keinginan besarmu melihatku, coba kau lihat gunung itu dulu. Kalaulah gunung itu memang masih berada di tempatnya, berarti kau bisa lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Baru Allah menyingkapkan tirainya. Ini baru tirainya, jemaah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di dalam hadis ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kau pernah melihat Tuhanmu? Apakah kau pernah melihat Allah? Ini pertanyaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kaifa arahu?
Gimana aku melihat Allah? Sedangkan Allah itu diliputi oleh cahaya. Yang mana kalau tirai Allah itu dibuka, akan terbakar seluruh sejauh jangkauan mata memandang, jemaah. Berarti apa, jemaah? Sesuatu yang enggak abadi, para ulama enggak akan bisa melihat sesuatu yang abadi. Gimana caranya? Mati dulu. Pengen kali aku pengen ketemu Allah, mati dulu. Apa kata Allah di dalam ayat ini? Baru Allah ingin melihatkan dirinya, ja'alahu dak. Gunung tadi langsung hancur, jemaah. Gunung hancur, jemaah. Bayangkan betapa kokohnya gunung tadi, jemaah, sebagai pasak bumi, enggak mampu membendung, tidak mampu menahan dahsyatnya cahaya dari Wah, Musa, langsung Nabi Musa pingsan, tergeletak langsung pingsan. Jadi jemaah harus bisa mengatakan atau mempercayai seorang dengan mata telanjang, aku baru ketemu Allah. 4 kali lah kan gitu. Nabi Musa aja, sekelas Nabi Musa aja pingsan. Falamma afaqa, kata Allah, tak kala Nabi Musa sadar, qala subhanak, di situ dia meminta kepada Allah, memuji Allah, maha sucimu ya Allah. Ternyata permintaan aku salah ini. Aku telah melakukan kesalahan. Qala subhanak, tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku taubat. Langsung taubat Nabi Musa aja. Langsung beliau taubat karena ingin melihat wajah Allah. Jadikan kondisi gunung itu hancur, dia pun pingsan. Maka jemaah kaum muslimin, ikhwati Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kisi-kisinya. Jawaban dari pertanyaan yang selama ini kita penuh, jemaah. Kapan kita bisa ketemu Allah? Sehingga pertanyaan tadi ini tinggal kita rubah. Kalaulah waktu itu terjadi, kau ketemu Allah, kau siapkan nanti. Ini mirip-mirip pertanyaan salah seorang Nabi bertanya, ya Rasulullah, kapan sih kiamat itu? Pertanyaan yang akan timbul dan terus menerus yang akan perdebatan, kapan kiamat terjadi, jamaah? Sampai orang-orang sudah bisa mendahului Allah, membuat film-filmnya. Ada film dulu 2020, keluarlah film, jemaah. Ada film katanya kiamat terjadi di situ, tak jadi juga nya, hanya sekedar film aja. Keluar lagi film tentang kiamat sudah dekat, nggak datang-datang juga. Bahkan Nabi jauh hari udah jelaskan bahwasanya kiamat itu dekat kali segini nih. Apa kata Nabi? Buistu ana wa sa'akahatain. Aku diutus dengan hari kiamat seperti ini dekatnya. Nabi udah meninggal sekitar 1400 tahun lebih, jam. Pun belum bangkit. Sampai Nabi ditanya oleh sahabat, mata sa'ah, kapan kiamat itu bangkit?
Nabi nggak menjawabnya. Tapi Nabi panggil lagi sahabat tadi, maza haddatta biha. Coba di pertanyaannya, kalau kiamat bangkit, apa persiapan? Kalaulah kalian ingin ketemu Allah, apa yang kita akan bicarakan pertama? Apa yang kita ingin uraikan di hadapan Allah? Ataukah Allah segitunya kepingin kita untuk ketemu dengan kita? Atau Allah ketemu nanti dengan wajah, dengan pemandangan yang sangat marah? Bukan melihat kita dengan penuh kasih sayang dan cinta. Alih-alih kita ingin sekali berinteraksi lebih dekat dengan Allah, tanyakan pertanyaan yang terbesar dalam hati ini, nggak jadi. Apa? Sudah melihat wajah Allah dengan kemarahan, kemurkaan, sampai-sampai kepala ini tidak mampu menegakkan ke atas jemaah. Tertunduk kepala-kepala nanti. Itu yang kita pertanyakan untuk hari ini. Kalaulah tiba momennya, Allah izinkan untuk ketemu Allah, apa sih persiapannya untuk ketemu Allah tadi? Ini dengarkan nih jemaah. Persiapannya nggak banyak. Nggak seperti kita pingin jumpa presiden jemaah. Schedule waktu, pan, banyak pas presnya, ya. Kalau nggak pakai dalam land nggak bisa ketemu nanti, ya. Bisa-bisa reschedule, ya. Lain waktu, nggak. Kita ketemu Allah langsung. Laisa bainahuma turjuman. Nggak ada antara kita dengan Allah itu penterjemah jemaah. Kalaulah berbahasa Minang, kalaulah Anda berbahasa Batak, kalaulah Anda berbahasa Melayu, silahkan nanti bercakap dengan Allah. Allah nggak butuh translate untuk menerjemah bahasa itu apa. Silahkan kamu pakai bahasa apa. Laisa bainahu turjuman. Nggak ada penterjemah jemaah. Seumpamanya Anda datang dari daerah asal, jumpa presiden, nggak ngerti presiden dengan baca kita. Apa cakap wak ini? Kayak gini presiden, wak ini bilang. Oh, baru paham jemaah. Allah, Rabbuna Jalla Jalal, mengerti dengan semua bahasa. Paham dengan semua bahasa. Tinggal siapa hari itu untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis malam ini yang akan kita baca. Apa itu? Mari kita simak hadisnya jemaah. An Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Ini sahabat yang mulia jemaah. Sahabat yang ditinggal oleh ayahnya, tapi memiliki 9 adik perempuan jemaah. Antum kalau ditinggal ayah antum, anak laki-laki besar di bawah antum itu ada sekitar 9 adik perempuan, semuanya perempuan jemaah. Secara tidak langsung antum itu posisinya seperti ayah mereka. Inilah Jabir bin Abdullah jemaah. Di saat ayahnya meninggal, Jabir bin Abdullah direndung kesedihan yang sangat luar biasa. Kesedihannya dia kenapa? Karena dia bingung, nih siapa yang urus adik-adikku ini? Nabi di sela-sela melihat wajah kesedihan Jabir bin Abdullah, mencoba untuk menghibur Jabir bin Abdullah.
Nabi, ya Jabir, wahai Jabir, kau masih bersedih terhadap kepergian ayahmu? Apakah kau menganggap ayahmu ini mati? Lah, enggak, kata Nabi. Ayahmu sampai sekarang ini masih hidup. Ruh-ruhnya di bawah arasy Allah yang setiap waktu Allah ajak bicara mereka. Sebuah ayat jamaah. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian menganggap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah di medan peperangan mereka itu mati. Jangan jemaah. Mungkin saudara-saudara antum melihat yang sekarang ini masih berjuang di negeri Palestina, begitu banyaknya korban. Antum merasa mereka ini mati? Enggak. Bal ahya. Mereka detik ini hidup. Wala la yashurun. Tapi kalian enggak nyadar, enggak paham gimana kondisi mereka hidup, jemaah. Seperti kata Nabi, hari ruh diajak bicara sama Allah. Allah, mereka apa yang kalian inginkan? Kami ingin kembali ke dunia, kami berperang, kami mati, kemudian dihidupkan, kami berperang, kami mati, kemudian kami dihidupkan lagi, kami perang, kami mati. Akhirnya Jabir bin Abdullah pun gembira dengan bagaimana Nabi menghibur dia. Jemaah kaum muslimin ikhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Yang didengar oleh Nabi, apa yang didengar oleh Jabir dari Nabi? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallah." Siapa yang ingin ketemu Allah, berarti apa? Yang mau ketemu Allah itu harus apa? Mati dulu, jemaah. Karena kan kita sudah jelaskan tadi, jemaah. Enggak mungkin satu orang pun di dunia ini mampu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Man laqiyallah. Siapa yang nanti ketemu Allah? Dalam riwayat yang lain, man ahabba Allah ahabba liqa'ah. Siapa yang ingin jumpa dengan Allah, Allah pun pingin ketemu dia. Wa man kariha liqa'ah. Barang siapa yang enggan untuk ketemu Allah, jangan besar kepala, kawan. Allah pun enggak pingin ketemu kita. Allah pun ingin dengan kita, jemaah. Ada yang kita sehingga Allah ingin kali ketemu kita, enggak. Tapi kita lah nanti sangat ingin ketemu Allah. Beberapa pertanyaan yang ada di hati ini yang belum terjawab sama sekali, yang ingin kita tanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya Allah turun Adam ke dunia ini? Kenapa kami kok nggak di surga aja? Kenapa dan kenapa? Why? Pertanyaan-pertanyaan sekali, jemaah. Kita ingin tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man laki Allah. Siapa yang nanti ketemu Allah, la yusyriku bi syai'an. Ini kisi-kisinya, jemaah. Antum aja kisi-kisinya ini. Barang siapa yang nanti ketemu Allah tidak pernah sedikit pun berbuat syirik kepada Allah, baik dalam masalah syirik rububiyah, keyakinan terhadap pencipta, pengatur, pemberi rezeki. Adakah selain Allah? Adakah ketergantungan hati kepada selain Allah? Atau ucapan-ucapan untung ada saya, kalau mati gau. Untung ada si fulan. Ya Allah wa syi'ta. Kehendak Allah dan kehendakku. Ini permainan-permainan dalam syirik rububiyah. Ada yang mengatur alam ini, ada yang
mengatur alam ini, pemberi rezeki, pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. La yusyrikuna bi syai'. Walaupun syirik uluhiyah, syirik dalam masalah ibadah lebih ngeri lagi. Tidak pernah berdoa kepada selain Allah, tidak pernah berharap kepada selain Allah, tidak pernah takut kepada selain Allah. Kita aja kalau mau ke kamar mandi jam 12, yolah dek, kok nggak sasak kencing? Kayaknya enggak lah bang. Ayolah, sasak kencing maunya itu. Baru jam 12 udah sibuk kali kita kawan-kawan nih jam. Pulang kita malam dari Medan, risau kali kita. Buat di tengah malam, singgah di tempat yang sering lakukan. Jangan lupa permisi dulu kalian lewat itu, biar nanti aman, dosa, berjalan selamat, pulang dalam keadaan tentram. Kan gitu aja mak. Jalan-jalan sikit dah. Banyak kali kita harus minta permisi dan izin, dan izinnya wah, izinnya mbak. Siapa yang ketemu Allah tidak pernah berbuat syirik sedikit pun ya, sedikit pun. Syirik itu banyak ya, syirik dalam masalah ucapan, syirik dalam keyakinan, syirik dalam perbuatan, besar kecilnya, mampu kita mengaplikasikannya jemaah. Mampu kita bertemu dengan Allah tidak pernah berbuat syirik. Apa? Kalau jannah, masuk dalam surga Allah. Masuk. Jadi mudah jemaah. Tahan diri kita yang berbuat di dunia, endingnya surga. Surga. Di dalam surga baru kita bisa melihat Allah. Disitulah kau nanti akan melihat Allah. Semuanya aja. Penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wujuhu yawma izin nadhirah. Hari itu wajah-wajah itu sangat berseri, berkaca-kaca. Wajah-wajah pada waktu itu sangat berkaca-kaca. Kenapa? Ila rabbiha nazir. Karena mereka lagi memandang wajah Allah. Sontak penduduk surga jemaah yang memiliki 70 istri, yang memiliki 100 bidadari, yang lagi naik semua kenikmatan Allah, yang lagi merasakan kenikmatan Allah, hilang jemaah, hilang. Tak kala Allah telah menampilkan wajahnya, itulah puncak kenikmatan yang hakiki jemaah. Terpecahkan semua ganjalan-ganjalan ribu juta pertanyaan di hati ini. Gimana sosok penciptaku? Hilang semuanya. Terkagum-kagum. Yang di lantai bawah, di lantai 3, 4, 5 sampai 100 lantai, semuanya bisa melihat Allah. Enggak ada satu. Minggir dulu sedikit lah. Besar kali badan kau. Nampak aku? Enggak. Macam kita nonton konser. Kalau tempat VIP bisa kita nampak langsung muka artisnya. Nanti kau melihat Allah, manapun posisi berdirimu, kau akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, kalian nanti wahai penduduk surga
akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan purnama. Apa mungkin orang di Medan melihat bulan purnama harus ke Jakarta dulu dia? Apa mungkin orang Jakarta ingin melihat bulan purnama harus ke tempat khusus? Enggak. Dimanapun posisimu bisa melihat bulan purnama. Seperti itulah nanti kita melihat Allah. Dimanapun lantainya, dimanapun tempat, kau bisa melihat Allah. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah Allah Subhanahu wa ta'ala, jemaah. Itu kenikmatan yang sangat puncaknya, jemaah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillazina ahsanu husna wa ziyadah. Bagi mereka yang beramal soleh, mereka akan mendapatkan surga, husna wa ziyadah, tambahan. Apa adalah an-nazar ila wajhi rabbi, melihat wajah Allah. Tapi kisi-kisinya jangan lupa, coba. Jangan dilupakan kisi-kisinya. Apa itu? Dalam keadaan bertauhid. Mati dalam keadaan tidak pernah berbuat syirik, pernah menyekutukan Allah, tidak pernah meminta kepada selain Allah, tidak pernah meyakini keyakinan kecuali yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalal jannah, masuk surga. Gak perlu yang lain-lain, ya. Ini cukup, ya, Mak. Walaupun nanti kau terlalu banyak dosa, walaupun nanti kita sudah jatuh ke dalam berapa dosa maksiat, walaupun kita pernah menyicipi segala bentuk maksiat, tapi ini yang masih kita jaga, kemurnian kita di ini yang masih kita pegang, jemaah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man laqiyahu yusriku bihi syai'an dakhalan nar." Barang siapa yang bertemu Allah tapi pernah melakukan kesyirikan, jemaah. Maaf cakapnya dia pernah minta kepada selain Allah. Maaf cakapnya dia pernah sujud kepada selain Allah. Maaf cakapnya dia pernah beribadah kepada selain Allah. Maaf cakapnya dia pernah berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah. Dan sedikit, walaupun sedikit, jemaah. Yang namanya kesyirikan itu akan bisa menghapus semua amalan. Salatmu habis, sedekah habis, puasamu habis, hajimu habis, umrahmu yang banyak itu habis, ya, Mbak. Karena pernah jatuh ke dalam. Apa kata Nabi? Dakhalan nar, masuk ke dalam neraka. Berapa? Dia nggak akan ketemu Allah, jemaah. Allah akan tutupi pandangan mereka. Kalla innahum rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kalla, tidak seakan-akan. Nanti mereka kepada Rabb mereka ditutupi, dihijabi pandangan mereka. Maka jemaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum, dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil, jemaah. Faedah yang pertama, siapa yang mati di atas tauhid enggak akan kekal di neraka, walaupun segudang dosa yang pernah dicicipi, jemaah.
Minum tua pernah, main judi adalah sekali-sekali. Sholat tetap sholat awal. Tapi jangan salah loh. Aku nggak pernah berbuat syirik. Ya udahlah. Singgah bentar ke neraka, bersihkan, ending surga. Nggak kekal di neraka. Berbeda dengan orang yang sholat 5 waktu, Masya Allah. Sedekahnya nggak putus. Umrahnya tiap tahun. Tapi datang juga ke kuburan. Meminta Allah. Gak pernah dia minum tua aja, mah. Gak mau dia. Gak pernah dia judi. Kali sama dia. Apalagi main wanita. Endingnya apa ya? Yakhlud finnar. Kekal di neraka aja. Mati di atas berbuat syirik kepada Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih aja. Daripada kasus yang kedua tadi, yang pertama tadi, jemaah. Dengan segala kekurangannya, terseok-seok dia, tapi tetap dia beribadah kepada Allah. Enggak sedikit pun dia jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Tempat terakhirnya adalah surga. Antum ingat enggak jamaah sebuah kisah orang yang terakhir masuk surga? Tahu antum? Yang dia udah jadi debu hitam, udah saking dimasaknya di kerak neraka, udah dia jadi macam debu arang gitu jemaah. Dia nanti yang akan masuk surga jemaah. Datang dia sama Allah dalam keadaan debu kayak gitu. Allah perintahkan, mandilah kau ke kolam kehidupan itu. Mandi, langsung jadi lagi tubuh. Dan kepada Allah, ya Allah, kau janjikan kepadaku. Udahlah, carilah tempat di surga. Kalau ada tempat di situ, di mana aja kau pingin, masuk, cari. Di lantai pertama, sol, on. Lantai kedua, sol, on. Lantai ketiga, sol, on. Sampai lantai 100 sol. Datang dia sama Allah. Ya Allah, nggak ada tempat lah. Di mana lah aku ini? Ya udahlah, kau di emperan-emperan surga aja. Kau pikirkan semua kenikmatan surga, aku kalikan dengan beribu-ribu kali lipat. Tapi di mana dia jemaah? Tetap mendapatkan kenikmatan. Berarti kan kita sudah bayangkan apa yang dia lakukan di dunia sehingga dia menjadi sosok terakhir di masuk ke dalam surga jemaah. Makanya jemaah, pertahankan ini. Walaupun kau pernah menyicipi semua dosa, tapi tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, tetap Allah masukkan kita ke dalam surga. Tetap optimis kita jemaah. Tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengingkari janjinya jemaah. Barakallahu fikum. Insyaallah lanjut pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.